Hai, nama aku Ivana dan kali ini aku akan ngebahas tentang COVID-19 yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia dan juga sedang menyebar di Indonesia. Dengan menggunakan matematika melalui materi penyajian data. Jadi, kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi, kemudian menggambar grafik histogram dan ogive positif, serta memprediksi COVID-19 ini di Indonesia ke depannya. Oleh karena itu, mari kita mulai. Oke, COVID-19 ini apa sih? COVID-19 ini merupakan virus, sejenis MERS, SARS, tetapi dia ini penyebarannya sangat cepat dan belum ada vaksinnya sehingga menggegerkan masyarakat dunia dan menimbulkan banyak korban jiwa. Di Indonesia sendiri, COVID-19 ini mulai masuk di bulan Februari lalu, dimulai dengan 2 kasus di Depok. Nah, berikut ini merupakan tabel penambahan kasus per harinya di Indonesia, terhitung dari 10 Maret 2020 hingga 8 April 2020. Pada tanggal 10 Maret 2020, jumlah kasusnya ada 27 pasien. Penambahannya ada 8 pasien dari hari sebelumnya. Hari sebelumnya, tanggal 9 Maret, jumlah kasusnya ada 19. Tanggal 11 Maret, penambahan kasusnya adalah 7, sehingga jumlah kasusnya menjadi 34 kasus. Hingga tanggal 8 April 2020. 8 April 2020, jumlah kasusnya adalah 2.956 kasus, dengan penambahan kasus dari hari sebelumnya adalah 218 kasus. Jadi, kalau dilihat, setiap hari ini rata-rata penambahan kasus ini mengalami penambahan yang berkali-kali lipat. Nah, setelah memperoleh data tersebut, kita buat tabel distribusi frekuensi dengan interval data 25 kasus. Jadi, data yang pertama adalah 0 sampai 24 kasus, yaitu ada 5 hari. 5 hari itu adalah 10 Maret, karena dia 8 kasus kan. Kemudian 11 Maret, 12 Maret, 15 Maret, dan 16 Maret yang berada di rentang 0 sampai 24 kasus penambahannya. Ada 5. Semuanya didata dengan rentang dengan rentang beda interval antara kelompoknya ada 25 hingga 225 hingga 249 kasus. Sehingga total frekuensinya ada 30. 30 itu adalah jumlah hari dari tanggal 10 Maret hingga 8 April. Kemudian dicari nilai tengahnya. Nilai tengah ada XI. XI itu carinya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contohnya, XI1 adalah batas bawah yang pertama, yaitu 0, ditambah 24 batas atasnya, kemudian dibagi 2, yaitu 12. Jadi XI yang data pertama adalah 12. XI kedua, batas bawahnya ada 25 dan batas atasnya ada 49. Kemudian ditambah dibagi 2 hasilnya 37. Kemudian setelah udah ketemu nilai tengahnya semuanya, kita cari rata-rata. Rumusnya adalah sigma F dikali XI dibagi sigma F. Nah, sigma F kali X ini cara carinya gimana? Kita cari dulu F dikali XI-nya, yaitu frekuensi dikali nilai tengahnya. Untuk yang pertama, contohnya, 5 dikali 12 sama dengan 60 kan? Begitu seterusnya, ini frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya. Kemudian nanti ditambahkan semuanya hingga ketemu hasilnya, yaitu 2985. Kemudian dimasukkan ke rumus. Dibagi dengan jumlah frekuensinya atau jumlah harinya. Sehingga ketemu hasil rata-ratanya, yaitu 99,5 kasus per harinya. Kemudian kita cari tepi atasnya. Tepi atas itu rumusnya batas atas ditambah 0,5. Batas atas yang data pertama kan 24. 24 ditambah 0,5 sama dengan 24,5. Nah, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu, cara nyarinya adalah frekuensi di bawah tepi atas yang pertama. Kalau yang data pertama, frekuensi kumulatifnya. Jadi, di bawah 24,5 kasus ini ada 5 hari. Jadi frekuensi kumulatifnya ada 5. Di frekuensi kumulatif data kedua itu 8. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah di data hari yang di bawah tepi atas kedua, yaitu di bawah 49,5, itu ada 8 hari.
5 ditambah 3, jadi 8. Kemudian frekuensi kumulatif ketiga itu 12. Yang di bawah 74,5 itu ada 5 ditambah 3 tambah 4, 12. Hingga frekuensi kumulatif terakhir ada 30, yaitu total harinya. Setelah ketemu hasil datanya semuanya, masuk kita gambar ke histogram. Histogram ini menggunakan nilai tengah yang tadi XI dan frekuensi. Nilai tengah data pertama, data kedua, hingga data kelompok data terakhir. Kemudian setelah histogram, kita gambar grafik untuk OGIF positifnya. OGIF positif ini menggunakan tepi atas dan frekuensi kumulatif seperti yang tadi kita sudah cari. Tepi atas yang pertama 24,5 itu frekuensi kumulatifnya 5. Hingga terakhir frekuensi kumulatifnya ada 30 di tepi atas 249,5. Nah, kita sudah selesai nih menggambar grafik. Sekarang kita prediksi pada tanggal 30 April 2020. Kita bisa loh prediksi berapa jumlah kasus pada tanggal 30 April dengan menggunakan matematika. Caranya adalah rata-rata penambahan kasus per hari, yaitu 99,5 kasus, dibulatkan ya jadi 100, karena manusia nggak mungkin setengah kan, jadi kita bulatkan jadi 100. 100 pasien per harinya. Anggaplah rata-rata sebagai penambahan tetap untuk kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi setiap harinya tetap penambahannya 100, 100, 100. Kemudian menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikali B. Dengan A adalah 2956, yaitu terhitung sejak 8 April 2020, data terakhir yang kita peroleh. Kemudian bedanya ada 100 kasus per harinya, dan N-nya adalah 22 hari. Karena kita mau cari tanggal 30, jadi 30 dikurangin data pertama, yaitu 8. Kan jadi 22 hari kan? Nah, UN-nya, cara nyarinya adalah dimasukkan ke rumusnya. 2956 ditambah 22 dikali 100. Ketemulah 5156 kasus. Banyak banget bukan? Nah, gimana nih? Kita harus berusaha ngurangin supaya angka ini dapat berkurang dan bahkan mencegah supaya tidak terjadi penyebaran. Nah, setelah mempelajari tentang COVID-19 ini dengan menggunakan matematika, saya sebagai pelajar Indonesia berkomitmen dan ingin mengajak kita semua untuk ikut serta membantu pemerintah menghentikan rantai penyebaran virus corona dengan cara tetap tinggal di dalam rumah dan lakukan kegiatan positif seperti belajar. Kemudian mari kita berdoa bagi pemerintah dan bagi para petugas medis. Mari kita ikut serta dalam program pemerintah yaitu PSBB yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 18 April 2020 untuk kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Terakhir, mari kita bersatu, hadapi corona dan lakukan pencegahan mandiri. Sampai jumpa.